Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pembahasan Syarah Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullah, masih di bab istighol. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukrulillahi syukran syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala, idza taqarrara hadha fanaqulu yajuzu fil ismi al-mutaqaddimi ay yurfa' bil ibtida'i wa takunu al-jumlatu ba'dahu fi mahalli raf'in 'ala al-khabariyyati wa ay yunsaba bi fi'lin mahdhufin wujuban yufassiruhu al-fi'lu al-madhkuru fala mawdi'a lil jumlati hina idin li'annaha mufassiratun wa taqdiru al-fi'li fi al-mithal al-awwal darabtu zaidan darabtuhu wa fi al-thani jawaztu zaidan marartu bihi ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ. Baik. Kata beliau, idza taqarrara hada, kalau sudah jelas ini, maksudnya pembahasan kemarin istighol, bahwa ada di depan isim mansub, setelahnya adalah fiil beramal pada domirnya atau pada isim bersambung dengan domir. Kalau ini sudah jelas ini, fanaqul, maka kita katakan yajuzu fil ismil mutaqaddim, boleh pada isim yang di depan, ayurfa, boleh dirofa, bil ibtida, dengan i'rab dia sebagai mubtada, wa takunul jumlatu ba'dahu fi mahli raf'in 'alal khabariyah, berarti jumlah setelahnya berada dalam kedudukan rofa sebagai khobar. Wa yunsab bi fi'lin mahdhuf, boleh juga dinasab dengan fi'il yang dihilangkan, wujuban secara wajib, yufassiruhul fi'ilul madhkur, yang ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan. Fala maudhi'a lil jumlati hina idzin, ketika itu adalah sebagai jumlah tafsiriyah, maka tidak punya kedudukan untuk jumlah itu ketika itu. Li'annaha mufassirah, kan dia jumlah apa? Tafsiriyah. Ingat kan, jumlah tafsiriyah tidak ada mahal dalam i'rab, sebagaimana dibahas di qawaidul i'rab, sebagaimana kita bahas di qawaid al-i'rab. Wa takdirul fi'il fil mithal awal, takdir fi'il pada contoh yang pertama ya, darabtu zaidan darabtuhu, yang zaidan darabtuhu. Wa tsani, pada contoh yang kedua, jawaztu zaidan marartu bih, la tuqaddir marartu, jangan kamu takdirkan marartu, li'annahu la yasilu ilal ismi binafsi, karena dia tidak sampai ke isim yaitu maf'ulun bih dengan dirinya, butuh perantara. Wa fi tsalits, pada yang ketiga, ahantu zaidan darabtu akha, antum takdirkan ahantu. Kenapa? La tuqaddir darabtu, jangan kamu takdirkan darabtu, li'annaka lam tadrib ilal akh, karena kamu tidak memukul kecuali antum kan tidak pukul Zaid, berarti antum takdirkan ahantu, saya hinakan Zaid dengan memukul saudaranya. Ini pentakdirannya. Terus ثم قال رحمه الله واعلم أن الاسم المتقدم على الفعل المذكور 5 حالات، فتارة يترجح نسبه وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه وتارة يجب، baik. Terus وتارة يستوي الوجهان. ini akan diuraikan setelahnya. Ketahuilah, isim yang telah lewat tadi di atas fi'il tadi, yang tadi mansub yang kita baca ya, itu ada 5 keadaan. Kadang lebih roji nasab, ya, fatarotan yatarajjahun nasbu, kadang dia lebih roji baca nasab, watarotan yajib, kadang wajib, watarotan yatarajjah rafu, kadang lebih roji rofa, watarotan yajib, kadang wajib rofa, watarotan yastawi al wajhan, kadang sama dua sisi itu, rofa dan nasab. Jadi tadi kan kalau kita di bab dasar bab istighol, sebelumnya itu di rofa atau di nasab. Sekarang kadang lebih roji rofa, lebih roji nasab, kadang wajib rofa, wajib nasab. Itu sudah 4 itu. Sudah 4. Kadang boleh rofa, boleh nasab, sama. Paham kan? Jadinya 5. Terus ثم قال رحمه الله فأما ترجح النسب ففي مسائل. الأول منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء، فقولك زيدا اضربه وزيدا لا تهنه اللهم عبدك ارحمه،
وإنما يترجح النسب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. Baik. Adapun dia biroji dibaca nasab, maka pada beberapa masalah. Masalah yang pertama, fi'il yang disebutkan adalah fi'il tolab. Masalah yang pertama, fi'il yang disebutkan adalah fi'il apa? Tolab. Yaitu amar, nahi, doa. Seperti ucapan kamu, Zaidan idribhu. Zaidan la tuhinhu. Allahumma abdakarhamhu. Dah? Itu contoh Zaidan idribhu, amar ya. Zaidan la tuhinhu, nahi. Allahumma abdakarhamhu, doa. Doa. Innama yatarajjahun nasbu fi dzalika, tiada lain di sini lebih roji dibaca nasab, li'anna raf'a, karena kalau antum baca rafa, yastalzimul ikhbar, mengharuskan pengabaran bil jumlati thalabiyah anil mubtada. Maka mengharuskan mengabarkan, khobarkan dengan jumlah thalabiyah dari mubtada. Kalau antum baca rafa berarti ada mubtada, khobarnya jumlah thalabiyah. Enggak. Biasanya itu kalau mubtada jumlahnya jumlah khobariyah. Paham kan? Yaitu jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah, dan fi'ilnya bukan fi'il tolab. Fi'ilnya bukan fi'il tolab. Itu dia. Bahwa khilaful qiyas, dan ini menyelisih qiyasnya. Karena qiyasnya kalau mubtada dikhobarkan dengan jumlah khobariyah. Li'annaha la tahtamilu sidqa wal kadhib. Namanya khobar itu kan bisa jujur, bisa benar. Bisa salah. Ikan begitu. Kalau jumlahnya jumlah tolabiyah, tidak mengandung kemungkinan benar atau salah. Karena kalau jumlahnya tolabiyah pasti benar. Tidak bisa dikatakan apa? Salah. Tidak bisa dikatakan salah. Nah, tapi ada masalah dengan ayat setelahnya. Terus. وقال رحمه الله ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه نذير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما وإنما ترجح في ذلك النسب لكون الفعل المشغول بفعل طلب وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين. Baik. Kata belutnya, tapi yuskil bermasalah atas ini tadi. Kalau kita bilang lebih roji dibaca nasab, tidak roji rofa, cuman muskilah bermasalah atas teori tadi itu. Contoh firman Allah Ta'ala wasariku, wasariqatu. Masanya dibaca rofa ini. Katanya lebih roji nasab. Berarti gimana ini ayat? Faqta'u. Jumlah apa ini faqta'u? Tolabiyah kan. Katanya kalau tolabiyah maka dibaca nasab. Ini gimana ini ayat? Fa innahu nadiru qaulika. Karena sungguhnya ini sama dengan ucapanmu. Zaidan wa amron idrib akhahuma. Sama ini. Sama tak? Wasariku wasariqatu. Zaidan wa amron idrib akhahuma. Wa innama tarajjaha fi dzalika nasbu likaunil fi'il masghul fi'il talab. Tidak lain di sini lebih roji dibaca nasab karena keberadaan fi'il yang disibukkan. Fi'il yang disibukkan untuk beramal kepada sebelumnya adalah fi'il tolab. Gimana ini? Wa kadzalika qauluhu, demikian pula firman Allah Ta'ala. Sama ini mirip. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Sama az-zaniyatu rofa. Padahal tadi pernyataan di atas di lebih roji dibaca nasab. Gimana ini? Ini muskilah. Wal qurra'u sab'atu, ahli qira'ah yang 7 qad ajma'u telah sepakat ala raf'i fil maudi'ain, untuk baca rofa pada dua tempat ini, dua ayat ini. As-sariqu was-sariqatu dan az-zaniyatu waz-zani. Ahli qira'ah sab'ah sepakat untuk merofanya. Gimana ini? Apa yang harus kita katakan? Katanya lebih roji baca nasab. Terus ثم قال رحمه الله وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فقطعوا أيديهما فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه والخبر محذوف وهو الجار والمجرور وقطعوا جملة مستأنفة فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه في غيره من جملة أخرى مثله زيد فقير فأعطه
وخالد مكسور فلا تهنه وهذا قول السبويه وقال المبرد الموصولة بمعنى الذي والفاء جيء بها لتدل على السببية كما في قولك الذي يأتيني فله درهم وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه. Ini jawabannya. Inilah jalan keluarnya. Kata beliau waqad ujib, sungguh telah dijawab. Sungguh telah dijawab. Andalika dari hal itu. Bi anna takdir, bahwasanya takdirnya mimma yutla alaikum hukmus sariki wassariqati. Jadi ada yang dihilangkan. Ya. Faqata'u aydiyahuma. Maka as-sariqu was-sariqatu mubtada wa ma'tufun alaih. Mubtada dan diatofkan kepadanya. Itu as-sariqu mubtada, as-sariqatu ma'tuf. Dah? Iya. Jadi ma'tuf kemudian as-sariqu ma'tuf alaih. Wal khobar mahdhuf. Khobarnya mahdhuf. Wa huwal jar majrur. Yaitu khobarnya mahdhuf dihilangkan yaitu jar majrur. Apa itu? Alaikum. Tadi mimma yutla alaikum. Paham kan? As-sariqu was-sariqatu. Faqata'u aydiyahuma. Iya. Wa huwal jar majrur dihilangkan. Waqta'u, kata waqta'u jumlah musta'nafa, itu jumlah baru, bukan jumlah yang beramal pada sebelumnya. Itu adalah apa jumlah? Jumlah baru. Itu adalah jumlah baru. Iya. Falam yalzam al-ikhbar bil jumlati talabiyah. Kalau begitu kan gini tadi, kalau antum menjadikan as-sariqatu mubtada, was-sariqatu adalah ataf kepada mubtada, kemudian faqata'u adalah khobar. Paham kan? Enggak boleh kan? Kalau karena itu menjadi khobar. Nah, kita bilang sekarang faqata'u bukan khobarnya. Paham ini? Mana khobarnya? Mahdhuf. Khobarnya as-sariqu mahdhuf. Paham pembahasan penulis? Khobarnya mahdhuf. Terus faqata'u jumlah baru. Jumlah baru. Bukan khobar dari as-sariqatu. Kan kita jadikan khobar baru enggak boleh tadi kan? Kan enggak boleh jumlah tolabiyah sebagai khobar tadi. Makanya lebih roji. Dibaca nasab. Kalau dia menjadi khobar. Kan begitu? Tapi kalau dia menjadi jumlah baru, enggak ada lagi. Kalau dia menjadi jumlah baru, tidak ada lagi itu. Iya. Tidak ada lagi pembahasan tadi. Maka falam yalzam al-ikhbar bil jumlati talabiyah anil mubtada. Maka itu berarti tidak mengharuskan pengabaran dengan jumlah talabiyah dari mubtada. Walam yastakim amal al-fi'li min jumlati fil mubtada mukhbarun anhu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Setelah itu dikatakanlah walam yastakim, dan tidak baik, tidak benar beramalnya fi'il dari jumlah di mubtada dengan dikhobarkan tentangnya. Kan tidak bisa itu. Kan gini. Kita kan mau katakan kenapa nasab? Berarti fi'il setelahnya beramal kepada sebelumnya. Paham kan? Iya kan? Kenapa antum baca nasab? Karena fi'il setelahnya beramal kepada sebelumnya. Belum bilang tidak benar di sini. Fi'il dari jumlah itu, jumlah yang ada pada mubtada, khobar itu yang dikhobarkan tentangnya beramal padanya. Beramal pada jumlah setelahnya. Bigoirihi, dengan selainnya, min jumlatin ukhra. Ini agak putar-putar sedikit ini. Kan begini, as-sariqatu was-sariqatu, sudah ada mubtadanya kan? Itu mubtada sudah ada khobar. Berarti ini jumlah. Faqata'u jumlah baru. Bisa nggak ini jumlah baru beramal pada jumlah sebelumnya? Tidak, makanya boleh bilang lam yastaqim. Dah, ada jumlah beramal pada jumlah yang lain. Dipahami nih? Kan as-sariqatu was-sariqatu itu kan jumlah kan? Jumlah apa? Ismiyah. Mana khobarnya? Mahdhuf. Kemudian faqata'u aydiyahuma, jumlah baru. Nah, belum bilang jumlah yang ini tidak bisa beramal pada jumlah yang lain. Itu sederhananya. Dipahami kan? Karena dia sudah beramal juga pada setelahnya. Iya. Wa mitlu, sama dengan ini. Zaidun fakirun fa'atihi.
Zaidun kan mubtada. Fakirun adalah siapa? Khobar. Fa'atihi apa lagi? Jumlah baru. Dia tidak bisa beramal pada Zaidun. Karena dia sudah punya khobar. Iya. Jadi fa'atihi bukan khobarnya Zaidun. Sehingga tidak mengharuskan dibaca nasab. Karena dia tidak beramal. Iya kan? Tidak mengharuskan mengkhobarkan jumlah tolak dengan jumlah tolak biak. Kan dia sudah punya khobar. Wa khalidun maksurun falatuhinu. Sama ini. Karena khalidun sudah punya khobar. Apa itu? Maksurun. Maka bukan khobarnya khalidun falatuhinu. Itu adalah jumlah baru. Wahada qaul Sibawayh. Ini uraian ini tadi, itu pendapat Sibawayh. Uraian tadi itu adalah pendapatnya apa? Sibawayh. Dipahami ini? Pendapat kedua. Wa qala al-Mubarrid. Terserah antum nanti mau ambil yang mudahnya bagaimana. Wa qala al-Mubarrid. Mubarrid berkata, al pada kata as-sariqu, as-sariqatu, al padanya mausulah. Bimakna alladhi. Al-mausulah bermakna apa? Alladhi. Wal fa, sementara fa pada kata faqata'u, ya, ji'a biha, didatangkan dengannya, litadul ala sababiyah, menunjukkan sebab. Artinya pencuri laki-laki yang mencuri dari laki-laki, yang mencuri dari perempuan, maka sebab mencurinya itu potonglah tangannya. Karena sebab mencurinya potonglah tangannya. Fa menunjukkan makna bahasa sebab. Fa menunjukkan makna sebab. Kama fi qaulika, seperti ucapan kamu gini, alladzi ya'tini falahu dirham. Bedanya ini alladzi. Tadi as-sariqu. Yang datang kepadaku falahu dirham. Untungnya 1 dirham. Maka fa di sini menunjukkan makna apa? Sebab. Setelah itu wa fa'us sababiyah. Namanya fa' sababiyah. Ini lebih sederhana sebenarnya daripada tadi Sibawayh. Namanya fa' sababiyah la ya'malu ma ba'daha fi ma qablah. Apa yang setelah fa' sababiyah tidak beramal kepada sebelumnya. Ya sudah, karena setelah fa tidak beramal pada as-sariqu, dibaca rofa. Tadi kan syaratnya begini. Antum baca nasab kapan? Kalau fi'il setelahnya beramal kepada sebelumnya. Kan antum baca nasab itu. Tapi kalau setelahnya tidak beramal pada sebelumnya, antum baca nasab atau rofa? Paham Rizki? Kan ini ada fa ini. Ada fa. Fa-nya fa apa? Sababiyah. Ketentuannya kalau itu adalah fa sababiyah, fi'il setelah fa tidak beramal pada apa yang sebelum fa. Sehingga dibaca as-sariqu. Kenapa dibaca as-sariqu? Karena faqata'u, iqta'u tidak bisa beramal pada as-sariqu. Paham kan? Tadi kapan kita baca nasab itu sebelumnya? Kan ketentuannya kalau fi'il setelahnya itu kalau seandainya dihilangkan dari dhamir bisa beramal pada sebelumnya. Antum kadang begini kan, Zaidan darabtu hu. Kalau seandainya antum hapus hu, maka doroba bisa beramal pada Zaidan. Begitu maksudnya. Ini sekarang bisa nggak iqta'u beramal pada as-sariq? Nggak bisa. Kenapa? Ada fa. Fa sababiyah itu mengharuskan fi'il yang setelahnya itu, setelah fa, tidak beramal pada sebelumnya. Hanya boleh beramal kepada setelahnya. Ini lebih sederhana kalau ini. Fa menghalanginya. Waqad taqaddama telah lewat anna syartu hadzal bab, syarat bab ini annal fi'la, bahwasanya fi'il law sulita alal ismi, seandainya diamalkan pada isim sebelumnya, la nasabah. Maka dia akan menasabnya. Dia akan menasab. Iya. Ini yang disebutkan. Dia akan menasab. Jelas ya? Sementara ini tidak bisa disulito, tidak bisa diamalkan kepada sebelumnya. Jelas jawaban ini? Ya? Jawaban dari ayat. Kenapa paling itu ayat? Katanya tadi lebih roji dibaca nasab. Kenapa di ayat dibaca rofa? Paham kan? Kenapa di ayat dibaca rofa? Jawaban pertama, karena di ayat itu bukan khobar. Kan tadi kan lebih roji dibaca nasab kalau itu sebagai khobar.
Karena di ayat bukan khobar. Mana khobarnya as-sariku? Mahdhuf. Paham kan? Adapun faqata'u jumlah baru. Bukan khobar dari as-sariku. Ya kan? Kita akan bilang lebih roji di nasab kalau jumlah tolabiyah itu sebagai khobar. Itu jawaban Sibawai. Itu jawaban Sibawai. Jawaban Al-Mubarrid. Dia tidak dibaca nasab. Karena fi'il setelah fa tidak bisa beramal kepada sebelum fa. Paham dua jawaban itu? Itu yang disebutkan. Terus, ثم قال رحمه belum الله Soleh, silakan. Iya, jumlah tolabiyah itu sebagai khobar dari sebelumnya. Iya, tapi kan justru kalau itu berarti fiilnya fiil tolab kan. Kalau fiil tolab kan berarti otomatis lebih rojih baca nasab. Ini pembicaraan kita sekarang adalah boleh nggak dibaca rofa? Nah, belum bilang boleh tapi lebih rojih dibaca nasab karena mubtadanya adalah ismiyah, khobarnya adalah jumlah tolabiyah. Kalau jumlah tolabiyah lebih rojih nasab daripada rofa. Iya, kita nggak berbicara lagi jumlah itu jumlah apa soalnya. Jumlah itu jumlah tafsiriyah. Kalau tafsiriyah berarti kan fi'il tolab yang antum hilangkan. Nah, ya kan? Kan fi'il tolab yang antum hilangkan. Berarti idrib Zaidan idribuhu. Kan gitu takdir misal. Idrib Zaidan idribuhu. Jumlah tafsiriyah. Tapi sekarang bukannya di nasab yang dipermasalahkan. Kan itu aman nih. Kalau baca nasab. Sekarang kalau antum baca begini soalnya. Zaidun idribuhu. Nah, Zaidun idribuhu. Berarti Zaidun antum mirob apa? Mubtada kan? Idribuhu. Khobar. Jumlah apa ini? Tolabiyah. Jumlah tolabiyah itu tidak mengandung dusta. Kan begitu? Sementara ini sebagai khobar. Namanya khobar itu berarti bisa benar, bisa salah. Paham dulu yang antum yang itu? Kan kalau antum bilang begini, Zaidun koma abuhu. Kan antum bisa bilang, tidak, bukan bapaknya yang berdiri. Antum bisa salahkan. Nah, itu kalau khobarnya berupa jumlah khobariyah. Kalau jumlah tolabiyah, Zaidun idribu. Zaid, pukullah dia. Antum bisa bilang, dusta. Hah? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Bilang, Zaid, pukullah dia. Masa bilang, dusta kamu. Orang disuruh pukul malah bilang dusta. Kan begitu? Makanya nggak bisa. Karena jumlah khobariyah itu bisa dusta, bisa benar. Itu jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah nggak bisa. Iya, kalau jumlah khobariyah sepakat jadi khobar. Zaidun koma abu. Bisa jadi khobar. Jumlah tolabiyah. Nah, bisa jadi khobar, tapi lebih roji. Nah, lebih roji tidak jadi khobar. Paham kan? Lebih roji tidak jadi khobar. Lebih roji jadi tafsiriyah. Itu yang antum bilang tadi. Kalau lebih roji jadi tafsiriyah, berarti antum nasab. Jangan rofa. Nah, setelah itu, gimana itu ayat? As-sariku was-sariqatu az-zaniyatu waz-zani. Di sariko faqta'u. Di ayat zani fajlidu. Itu kan tolabiyah kalau tahu. Sementara antum baca rofa. Kalau dibaca rofa berarti dia mubtada. Gimana itu? Ada mubtada baru ada jumlah tolabiyah. Katanya lebih roji nasab. Itu masalah berikutnya. Apa jawabannya antum? Jawaban pertama dari Sibawai, faqta'u bukan khobar. Paham kan? Khobarnya mahdhuf. Itu jumlah baru. Jawabannya Al-Mubarrid, fa sababiyah. Faqta'u tidak beramal pada sebelumnya. Sehingga dia tidak jadi istighol. Itu keluar dari istighol. Itu bukan istighol, itu kalau dirofa. Karena setelahnya tidak beramal kepada sebelumnya. Bukan istighol. Paham tak? Terus?
ثم قال رحمه الله: الثاني ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية كقولك قام زيد وعمرا أكرمته، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما مختلفان، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا وأكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان وتناسب في العطف أولى من التخالف، ولذلك رجح النسب. قال الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم. أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان. والثالث ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، فقولك أزيدا ضربته وما زيدا رأيته. قال تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. Baik, Masya Allah. Selesai langsung kedua dan ketiga. Kesemuanya ada 5. Di antaranya juga ayakunal ismu muqtarin bi'atifin masbukun bijumlatin fi'liyah. Sekarang ada keadaan kedua. Di antaranya, itu di antara keadaan istighol ini. Ayakuna isim itu muqtarinan bergandengan. Bi'atifin dengan atof, masbuk bijumlah fi'liyah. Ada isim bergandengan dengan atof yang diawali oleh jumlah fi'liyah. Seperti, koma zaidun wa amron akramtuhu. Amron, itu kan diawali oleh huruf atof, waw. Dan amron isim. Yang mana isim ini, amron ini, diawali oleh jumlah fi'liyah. Mana itu? Koma zaid. Gimana ini? Iya, ini keadaan kedua. Wadhalika li'annaka wadhalika demikian itu. Li'annaka karena sesungguhnya kamu. Idza rafa'ta, kalau kamu rafa ini. Berarti ini kan masih lebih roji dibaca nasab. Kalau kamu rafa ini, siapa itu? Kalau kamu rafa siapa itu? Amr. Kenapa Zaid? Pembicaraan kita sekarang Amr. Kan Amr akramtuhu. Yang istighol yang mana? Kan akramtuhu sibuk beramal pada hu, sehingga yang dia sibukkan Amr. Pembicaraan kita di Amr. Pembicaraan kita di Amr. Iya, kata Amr itu. Iya, kalau kamu rafa, kanatil jumlah ismiyah. Kalau kamu rafa berarti jumlahnya jadinya apa ismiyah. Jumlahnya ismiyah. Fayalzamu atful ismiyah alal fi'liyah. Berarti antum atofkan jumlah ismiyah kepada jumlah apa? Fi'liyah. Antum paham gini? Kan awalnya gini saudara. Koma zaidun. Kan begitu? Terus antum baca begini. Wa amrun akramtuhu. Kalau antum begini. Kalau antum baca amrun, berarti ini adalah jumlah apa ismiyah. Kan jadinya begitu. Kenapa antum bilang ini jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Berarti ini jumlah ismiyah. Sementara ini jumlah apa? Fi'liyah. Berarti antum atofkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Kalau antum rofa. Kalau antum baca rofa. Makanya tadi dibilang lebih roji dibaca apa? Lebih roji dibaca apa? Nasab. Kalau antum baca amron, apa yang terjadi? Kalau antum baca amron, berarti apa yang terjadi? Berarti ini kan i'rabnya maf'ulun bi. Takdirnya berarti akramtu. Gini kita takdirnya. Akramtu amron akramtuhu. Kan bab istighol. Akramtu amron akramtuhu. Paham ini? Kalau begitu modelnya apa? Atau jumlah apa itu? Sekarang, kalau begini modelnya, jumlah apa jadinya? Fi'liyah kan begitu. Kalau antum ini fi'liyah, terus takdir atau sebelumnya fi'liyah, berarti atau fi'liyah ke fi'liyah. Makanya lebih roji dibaca apa? Boleh antum rofa, tidak ada masalah kan? Antum jadikan ini jumlah baru, kan begitu. Tapi ini antum mau atofkan.
maka lebih roji dibaca nasab daripada dibaca rofa. Itu pembahasan kita sekarang. Iya, itu pembahasan kita sekarang. Lihat kata beliau, wahuma mutakhalifan. Keduanya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Kenapa beliau katakan berbeda? Karena kalau antum baca rofa berarti antum atofkan jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Berbeda. Berbeda. Wa idza nasabta. Kalau antum nasab. Sekarang baca amron. Kanatil jumlah fi'liyah. Maka dia jumlahnya adalah jumlah apa? Fi'liyah. Lianna takdir. Karena takdirnya akramtu amron akramtuhu. Fatakunu. Maka jadilah kamu. Qad atofta telah mengatofkan fi'liyatan ala fi'liyatin. Fi'liyah kepada fi'liyah. Wahuma mutanasiban. Dan keduanya saling cocok. Ya kan? Fi'liyah cocok nggak Soleh? Cocok. Cocok saudara. Alhamdulillah. Watanasub fil atfi. Saling bersesuaian dalam pengatofan. Aula lebih utama. Minat takhalufi daripada takhaluf tidak saling cocok. Itu dia. Falidhalika rajahan nasbu. Oleh karena itu lebih roji nasab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubinun wal an'ama. Ini ayat yang disebutkan itu. Wal an'ama khalaqaha lakum. Ajma'u ala nasbil an'ama. Sepakat ahli qiraah untuk menasab an'ama. Kenapa? Li'annaha masbuqatum bil jumlatil fi'liyah. Karena dia diawali oleh jumlah fi'liyah. Mana itu? Mana itu? Mana itu? Khalaqal insan. Sebenarnya bisa kita baca selain Quran ya. Boleh kita baca apa? Wal an'amu. Kan begitu? Tapi kan antum jadinya atop jumlah fi'liyah ke ismiyah ke mana? Fi'liyah. Paham ini? Paham jadinya? Itu yang terjadi. Iya. Li'annaha masbuqatum bi jumlati fi'liyah wa huwa khalaqal insan. Makanya dibaca wal an'ama. Antum enggak baca wal an'amu padahal awal ayat itu. Padahal awal ayat. Bisa saja awal ayat antum baca rofa. Kan begitu? Tapi ini kita mau atofkan kepada jumlah apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Atof jumlah fi'liyah. Tanasub lebih bagus daripada takhaluf. Dah? Iya. Terus minha. Di antaranya yang 3. Lebih roji. Lebih roji dibaca nasab daripada rofa. Ayat taqaddama alal isim. Ada yang mendahului isim. Adatun alat. Al-ghalib alai. Alat itu kebanyakan padanya. Alat itu kebanyakan atasnya. Antadukula lal fa'al. Kebanyakannya ya. Enggak selalu. Kebanyakannya adalah masuk pada fi'il. Kebanyakannya masuk pada fi'il. Kaqaulika seperti ucapan kamu. Az-zaidun dorobtah. Wa ma zaidun ro'aitah. Qala ta'ala abasharon minna wahidan natabi'uh. Kalau ini lebih roji dibaca apa ini? Lebih roji dibaca apa sekarang? Nasab daripada apa? Rofa. Kenapa? Karena hamzah istifham manafi lebih sering masuk pada fi'il daripada masuk pada isim. Itu dia. 3 tempat lebih roji baca nasab daripada rofa. Dah? Tempat pertama apa tadi? Lebih roji baca nasab. Kalau setelahnya jumlah tolabiyah, lebih roji baca nasab. Tempat kedua. Jika diawali oleh jumlah fi'liyah. Itu saja. Jika diawali oleh jumlah fi'liyah, diatofkan kepada jumlah fi'liyah. Diatofkan pada jumlah fi'liyah. Ketiga. Jika dia masuk padanya alat-alat yang kebanyakannya lebih sering masuk pada fi'il daripada isi. Boleh saja antum baca az-zaidun dorobta. Tidak ada masalah. Karena A juga bisa setelahnya isi. Tidak ada masalah. A juga bisa setelahnya apa? Isim. Tapi ini A lebih sering masuk pada fi'il. Sehingga takdirnya ad-dorobta zaidan dorobtahu. Ad-dorobta zaidan dorobtahu. Jelas? Itu pembahasannya. Terus. ثم قال رحمه الله
وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضيل كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه وهل زيدا أكرمته وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. Masya Allah. Adapun yang wajib dinasab. Tadi kan lebih roji nasab daripada rofa. Adapun wajib nasab, keadaan kedua. Wajib nasab. Keadaan kedua? Betul. Keadaan kedua toh? Keadaan pertama kan tadi yang disebutkan dah lebih roji nasab. Keadaan kedua sekarang wajib nasab. Fafima, maka pada apa yang idza taqaddama alal ismi, kalau ada yang mendahului isim itu adatun khosatun bil fi'il. Alat khusus masuk pada fi'il. Tadi kan kalau ada alat yang sering masuk pada fi'il lebih roji nasab. Ini sekarang, ini alat tidak pernah masuk pada fi'il, isim. Selalu hanya masuk pada apa? Fi'il. Lebih roji atau nasab karena pasti ada fi'il yang dihilangkan. Wajib baca nasab karena pasti ada fi'il yang dihilangkan. Seperti apa? Keadatis syarti. Seperti alat-alat syartiyah. Ini kan alat-alat syartiyah masuk pada siapa? Pasti fi'il. Tidak pernah masuk pada isim. Wat tahdid, alat-alat yang bermakna tahdid, meminta dengan paksa. Tahdid kan meminta dengan paksa. Alat-alat tahdid. Kaqaulika, seperti ucapan kamu, in zaidan ra'aitahu fa'akrimhu. Wajib antum baca in zaidan. Tidak boleh zaidun. Karena kalau antum baca zaidun, berarti in bisa masuk pada isim. Tidak. In hanya masuk pada fi'il. Ini in syartiyah. Halla ala tahdid ini. Halla zaidan akramtah. Maka qauli syair la tajza'i in munfisan ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dzalika fajza'i. Iya. Ini ada juga penyairnya. Tapi syahid kita adalah in munfisan. Kenapa? Ini wajib baca in munfisan nasab. Wajib dibaca nasab. Kenapa? Karena in tidak pernah masuk pada isim. Adapun makna baiknya adalah la tajza'i. Jangan kamu mengeluh. In munfisan ahlak tuh. Kalau saya menghabiskan yang berharga. Kalau saya habiskan berharga, jangan kamu mengeluh. Dia bilang kepada istrinya. Nah, artinya kalau saya habiskan harta, habiskan ini, jangan kamu mengeluh. Tapi faidah halak tuh, kalau saya mati, fa'inda dalika, maka ketika itu fajazai. Baru kamu berkeluh kesah. Tidak boleh juga begitu. Biar kamu hilang juga. Jangan berkeluh kesah. Seharusnya lanjutkan wasiatnya. Kalau saya habiskan berharga, jangan kamu berkeluh kesah. Dan kalau saya juga mati, hilang, jangan juga berkeluh kesah. Sabar saja. Insya Allah ada itu suami lain lagi. Paham Rizky? Iya. Dia wasiatkan istrinya supaya melakukan niat. Dah? Terus berikutnya. ثم قال رحمه الله وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كإذا الفجائية كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو فهذا لا يجوز فيه النسب لأنه يقتضي تقدير الفعل وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. Masya Allah. Mudah sekali. Adapun wajib nasab. Keadaan keberapa? 3. Wajib rofa. Tadi lebih roji nasab, wajib nasab. Sekarang wajib rofa. Fafima, maka pada apa yang idza taqaddama alal isim, kalau yang mendahului isim itu adatun khosatun bidukhul alal jumlatil fi ismiyah. Alat yang khusus masuk pada jumlah ismiyah. Kalau isim itu diawali oleh alat yang khusus masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Tidak boleh memang antum takdirkan fi'il. Kan alat itu khusus masuk pada isim. Seperti idza fujaiyah. Kaqaulika kharajtu fa idza zaidun. Tidak boleh zaidan. Karena idza tidak pernah masuk pada fi'il. Selalu dia masuk pada isim. Fahada, maka ini tidak boleh padanya nasab. Karena mengharuskan takdir fi'il. Kalau antum baca nasab berarti takdir fi'il. Dan idza tidak masuk kecuali pada jumlah apa? Ismiyah. Lanjut. ثم قال رحمه الله وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية
مخبر بها عن اسم قبلها. Masya Allah. Terus. أو قولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين، ومعنى قول كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، ومعنى قول ذات وجهين أنها اسمية صدر فعلية العجز، فإن رعيت صدرها رفعت عمرا، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن رعيت عجزها نصبته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان. Sederhana sekali ini. Ini beda nanti dengan ini. Ini harus antum bedakan nanti dengan yang ini. Koma Zaidun wa Amr. Koma Zaidun wa Amr. Ini lawannya ini. Kalau tadi koma Zaidun wa Amr, antum baca apa tadi? Hah? Lebih roji dibaca nasab. Supaya takdirnya apa? Jumlah fi'liyah diatop ke jumlah fi'liyah. Sekarang kita masuk sini. Ammal ladzi yastawiya fihi. Adapun yang sama padanya. Boleh rofa, boleh nasab. Itu maksudnya sama. Fadhabituhu, maka ketentuannya. Ayat taqaddama alal ism. Didahului oleh isim itu. Mendahului isim tersebut. Atif atau masbuqatum bi jumlatin fi'liyah. Atau tapi diawali oleh jumlah fi'liyah. Mukhbarin biha anjum anismi qabla. Yang dia itu dikhobarkan dengannya dari isim sebelumnya. Jadi ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini adalah khobar dari isim sebelumnya. Dah, kita contoh ini kita hapus. Contoh ini kita hapus. Hapus Zaidnya saja. Jadi kita katakan begini. Zaidun, Zaidnya di situ. Zaidun, koma abuhu. Baru Amr. Zaidun, koma abuhu, baru Amr. Kalau antum melihat ini jumlah. Zaidun apa irobnya? Mubtada. Koma abuhu apa irobnya? Khobar. Dah? Khobar. Dipaham kan? Iya. Kalau antum melihat ini jumlah apa? Jumlah apa? Hah? Ismiyah kan begitu kalau antum lihat ini dari sini ke sini. Paham tak? Tapi kalau antum lihat dari sini ke sini, dah? Dari koma ke abuhu. Jumlah apa? Ini saja. Fi'liyah. Berarti jumlah ini berapa sisinya? 2 sisi. Dilihat dari Zaid jumlah apa? Ismiyah. Dilihat dari koma jumlah apa? Fi'liyah. Berarti 2 sisi. Sekarang Amr antum baca apa? Paham kan? Ya tergantung. Kalau antum baca Amrun, berarti atopnya gimana? Hah? Kalau antum baca Amrun jumlah apa? Jumlah apa? Ismiyah kan? Kalau antum baca Amrun berarti jumlah ismiyah. Berarti antum atop ke Zaid, atop ke sini. Hah? Kalau antum baca Amrun berarti jumlah fi'liyah. Antum atop ke mana? Koma abu ke sini. Berarti sama enggak? Sama bacaannya tak? Kalau antum baca Amrun enggak apa-apa, atop ke Zaid. Kalau antum baca Amrun enggak apa-apa, kan antum atop ke koma. 2 sisi boleh. Enggak ada pelanggarannya. Dipaham kan? Ini kata beliau, lihat. Kaqaulika seperti perkataan kamu, Zaidun koma abuhu wa Amron akramtuhu. Kenapa berbaca Amron? Boleh juga Amrun. Lianna Zaidun koma abu jumlah kubra. Karena Zaidun koma abu itu jumlah besar. Di Qadiliro sudah jelaskan itu jumlah datu wajhain. Iya kan? Lewat nggak? Lewat. Di sini lagi dijelaskan. Ini namanya jumlah besar. Datu wajhain, memiliki 2 sisi. Makna ucapanku kubro, apa artinya kubro? Annaha jumlah fi dimniha jumlah. Dia jumlah, di dalamnya ada jumlah. Lihat itu. Zaidun koma abuhu. Jumlah kan? Tapi dalam jumlah itu ada lagi siapa? Jumlah. Itu namanya jumlah, di dalamnya ada jumlah. Itu disebut jumlah kubro. Wa makna qawli datu wajhain. Arti ucapanku memiliki 2 sisi. Annaha ismiyatus sadr. Ismiyah awalnya. Itu maksudnya kalau antum lihat Zaid. Ismiyah. Ismiyah awalnya. Sadr awalnya. Fi'iliyatul ajuz. Fi'iliyah akhirnya. Yaitu koma abuhu. Lihat dari Zaid, ismiyah. Lihat dari koma, fi'iliyah.
Fa in ra'aita sadroha. Ra'aita pakai ain. Kalau antum perhatikan. Ro'a pakai ain, perhatikan. Kalau ro'a pakai hamzah, lihat. Fa in ra'aita. Kalau kamu melihat, memperhatikan. Apa? Kalau kamu memperhatikan. Sadroha, awalnya. Dah, Rizki. Kalau kamu memperhatikan sodernya. Bukan dadanya, awalnya. Kalau kamu memperhatikan awalnya, iya. Kalau antum perhatikan awalnya, rofa'ata amron. Kamu rofa amr. Paham Rizki? Kamu rofa amr. Menghayal dia. Wa kuntan, maka jadilah kamu, atof kode atof telah mengatofkan jumlatan ismiyatan ala jumlati ismiyatin. Jumlah ismiyah ke jumlah ismiyah. Wa in ra'aita ajuzaha. Tapi kalau antum melihat ajuznya. Apa itu ajuznya? Ujung keduanya. Tadi kan awalnya. Ini ajuznya. Ujungnya. Itu koma abu. Kunta kode atof. Nasob tahu kamu nasob dia. Wa kunta kode atof jumlatan fi'liyatan ala jumlatin fi'liyah. Maka jadilah kamu telah atofkan jumlah fi'liyah ke jumlah fi'liyah. Fal munasabatu hasilatun. Maka kecocokan, kesesuaian terjadi. Terhasilkan. Ala kilat takdiroin, di atas dua takdir tadi. Fastawal wajhan. Dengan itu samalah dua sisi. Lanjut. Selesaikan istighol. Supaya kita tidak sibuk lagi. ثم قال رحمه الله وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك وقولك زيد ضربته وقال الله تعالى جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا بالنصب وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره. Selainnya kan keadaan kelima. Keadaan kelima adalah lebih roji dibaca rofa. Kan lebih roji nasab, wajib rofa. Nah, sama rofa dan nasab. Sekarang tinggal lebih roji dibaca rofa. Adapun yang lebih roji dibaca rofa pada selain itu. Artinya kalau ndak lebih roji nasab, ndak wajib nasab, ndak wajib rofa, ndak sama rofa dan nasab. Sudah, berarti kita masuk di mana? Lebih roji di rofa. Kan 5 keadaan. 5 keadaan. Selain 4 tadi, kelima. Seperti ucapan kamu, Zaidun darabtuhu. Ndak masuk di yang pertama, yang idribu. Dah, ndak masuk juga di yang kedua, ndak masuk di ketiga, ndak masuk keempat. Ya masuk kelima lah. Lebih roji rofa daripada nasab. Jadi contoh itu Zaidan darabtuhu, lebih roji Zaidun daripada Zaidan. Boleh, ndak apa-apa tuh bilang Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu, ndak apa-apa. Paham kan? Tapi kalau antum ditanya, lebih roji saya baca apa? Karena jumlahnya sini adalah jumlah kubadiyah. Lebih roji antum baca apa? Zaidun rofa. Daripada antum baca nasab. Iya, kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, Jannatu adenin yadkhulunaha. Boleh dibaca jannati adenin. Jannati. Boleh. Tapi lebih roji dibaca jannatu adenin yadkhulunaha. Kenapa? Ajma'atis sab'atu ala rab'ihi. Sepakat ahli qiraah sab'ah untuk merofaknya. Wa quri'a syaddan, dan dibaca syad bin nasbi, dibaca nasab. Jannati. Nasabnya jannati maksudnya ya. Karena dia isim jamak muannas salim, mansub dengan kasrah. Wa inna ma yatarajjah rafu. Tiada lain lebih rajih baca rafa di sini. Fi dzalika, dalam hal itu, li'annahu al-asal. Karena asal isim di awal apa? Mubtada, itulah asal. Wala murajjih li ghairi. Tidak ada merojikan selainnya. Tidak ada merojikan selainnya, maka boleh lebih rajih rafa. Terus ثم قال رحمه الله وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى والرفع هنا واجب لا راجح والفعل المتأخر صفة الاسم فلا يصح له أن يعمل فيه وليس منه أيضا أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط. baik, Masya Allah. Penutup. Walaysa minhu, bukan darinya. Bukan dari masalah istighol maksudnya.
Bukan dari istigol. Adalah firman Allah Ta'ala, wa kullu syai'in fa'alhu fi zubur. Kullu syai'in. Kita tidak baca kulla. Kenapa? Lianna takdira taslitil al-fi'il. Karena kalau ditakdirkan beramalnya fi'il ala ma qablah, di atas apa yang sebelumnya itu di kulla. Kalau antum takdirkan fi'il beramal pada sebelumnya itu di kul, innama yakunu ala hasabil ma'nal murad. Itu kan antum takdirkan beramal itu fi'il pada sebelumnya sesuai dengan makna yang cocok. Dah, yang diinginkan. Harus apakah cocok maknanya atau tidak. Jangan sembarang antum takdirkan. Lihat misalnya tadi, tidak selamanya antum takdirkan dorobtu. Ya kan? Kalau antum bilang gini, Zaidan dorobtu. Zaidan dorobtuhu. Ya antum takdirkan apa? Dorobtu Zaidan dorobtu. Sekarang, Zaidan dorobtu akhahu. Antum takdirkan apa? Hah? Ahantu Zaidan dorobtu akhahu. Kenapa antum takdirkan berbeda? Ya kan sesuai dengan makna. Artinya, antum juga amalkan itu fi'il setelahnya kepada sebelumnya. Kalau cocok maknanya. Kalau tidak cocok makna, jangan sembarang takdirkan. Seperti di sini. Seperti di sini. Tidak cocok antum katakan fa'alu kulla syai'in fi zubur. Fa'alu kulla syai'in fi zubur. Sebentar, lihat. Jadi antum takdirkan fi'il setelahnya beramal ke sebelumnya itu adalah ala hasabil ma'nal murad. Sesuai dengan makna yang diinginkan. Walaisal makna huna. Di ayat ini. Bukan maknanya di sini. Bukan maknanya di sini. Annahum fa'alu kulla syai'in fi zubur. Bahwasanya mereka melakukan segala sesuatu di zubur. Bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Hatta yasiha, sehingga bisa sahih, bisa benar, taslitu beramalnya dia ala ma qablahu terhadap apa yang sebelumnya. Enggak. Innamal makna, tiada lain maknanya di sini adalah wa kullu maf'ulin lahum, setiap yang dilakukan oleh mereka sabitun bizubur, tercatat di zubur. Itu maksudnya. Itu maknanya ayat. Bukan mereka melakukan semua yang ada di zubur. Bukan itu maknanya. Maknanya di sini adalah apa? Segala sesuatu perbuatan mereka tercatat di mana? Di zubur. Itu makna ayat. Itu makna ayat. Wahwa mukhalifun lidzalikal makna, dan ini berbeda dengan makna yang pertama tadi. Farrafuhuna wajib. Maka rofa di sini wajib. Kenapa? La roji, bukan lagi roji. Kenapa? Karena fi'il setelahnya tidak cocok beramal kepada sebelumnya. Karena akan merusak makna. Karena akan merusak apa? Makna. Wal fi'ilul muta'akhir sifatun lismi. Fi'il yang tadi itu setelah kul. Fi'il yang setelah kul itu. Kul syai'in fa'alu. Fi'il setelahnya itu adalah na'at. Untuk isim sebelumnya. Itu na'at. Namanya na'at nggak bisa beramal kepada apa? Man'ut. Itu juga. Na'at nggak bisa beramal pada man'ut. Falaysahu lahu ayya'mal fi. Maka nggak bisa dia beramal padanya. Nggak bisa beramal padanya. Dipahamkan? Bukan juga darinya. Walaysa minhu, bukan juga darinya. Azaidun duhi babi. Memang duhiba bisa beramal pada Zaid. Iya tak? Duhiba. Pertanyaannya, duhiba bisa nggak beramal pada Zaidun? Bisa? Bisa saja, tidak ada masalah. Iya kan? Bisa duhiba beramal pada Zaidun. Tidak ada masalah itu. Karena A juga. A kan mengharuskan setelahnya adalah fi'il. Kebanyakannya begitu tadi. Berarti duhiba bisa beramal pada Zaid. Tapi apakah masuk dalam bab istigol? Tidak. Istigol itu yang bisa rofa, bisa nasab. Lihat. Li'ada miktidoin nasbah. Karena dia tidak mengharuskan nasab. Iya kan? Tidak mengharuskan nasab. Dia di sini kalau antum amalkan, apa yang diharuskan? Kalau antum amalkan ini duhiba, dia mengharuskan apa? Rofa, tidak mengharuskan nasab. Tadi itu yang kita mau adalah yang bisa merofa bisa juga menasab. Ma'ajawazi taslit. Padahal bersamanya itu boleh dia beramal. Dan duhiba bisa beramal pada Zaid. Tapi kan tidak mengharuskan nasab. Sehingga bukan juga darinya. Tadi itu yang kita maukan adalah yang bisa merofa dan bisa juga apa? Menasab. Selesai, alhamdulillah, istighfar. Ada pertanyaan? Ya sudah, kalau wajib rofa selesai masalah. Berarti bukan dalam bab istighol. Kalau bab istighol itu kan boleh nasab, boleh rofa atau wajib nasab. Tadi itu istighol. Yang sudah beramal. Dah? Iya, itu dibilang sibuk. Itu dibilang sibuk.
Hmm? Kalau itu apa pelarangan maknanya? Kan bisa inna khalaqna kulla syai'in khalaqna biqadar. Itu bab istighol, saudara. Karena fi'il setelahnya bisa beramal pada sebelumnya. Karena maknanya memang benar. Kan begitu. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Kami menciptakan dia dengan takdir. Tidak ada maknanya rusak. Tidak ada. Ini maknanya tidak cocok. Iya, lebih roji rofa boleh nasab dong. Jadi dia selalu alaih. Iya. Mimma yatlu alaikum. Hukmi sari, karena sari ada hukmi dong, mudah. Dihilangkan mudah. Silatul maus. Ma. Mimma. Enggak, fa'il. Berarti bisa beramal kan? Cuma kan tidak nasab begitu. Tidak masuk dalam bab istighol karena tidak nasab. Tidak bisa nasab memang. Istighol itu kan bisa nasab, bisa rofa. Tapi lebih roji. Ya, keluar. Pak Hari, jam berapa kau tidur? Jam berapa kau tidur? Masa? Kenapa kau ngantuk-ngantuk boleh? Setiap hari kau ngantuk. Kayaknya bukan jam 10 itu. Pindah ke paling duduk coba. Enggak. Sibuk apa, main HP? Sebelumnya? Jam 10 tidur. Tapi kenapa ngantuk terus? Kalau karena AC coba pindah dulu. Alhamdulillah. Sisa tanazuk. Tanazuk bukan istighol ya, beda. Kalau istighol sibuk, kalau tanazuk berselisih. Sudah sibuk, kita berselisih. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.